Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kang Bro. Ketemu lagi dengan Iwan Banaran, Kang Mas. Cak, mohon maaf kalau mungkin IWB terlambat dan telat. IWB juga kemarin fokus dengan meninggalnya ayahanda. Dan Alhamdulillah hari ini IWB sudah nyampe ke Jakarta. Nah, teman-teman banyak banget ya sebelum kita membahas ini, email-email, kemudian juga message ya dari sampai semuanya, supaya IWB membedah bagaimana race kemarin di Thailand, bagaimana Marc Marquez yang membuat heboh, karena Marquez melakukan manuver yang ganjil dan aneh. Nah ini Cak, kita akan bedah walaupun IWB tahu, sampai pasti sudah menonton para pemerhati MotoGP, konten-konten lainnya, channel lainnya, tapi nggak masalah Cak, karena IWB akan memberikan sebuah data buat semuanya, sodoran informasi yang tentu saja berdasarkan sumber yang jelas. Gamblang kita akan mencoba menggali seperti apa kemarin di Thailand, dan bagaimanapun, apapun yang terjadi adalah Marquez seperti di liga yang berbeda, Cak. Setelah kita membedah lap time-nya kemarin, memang Marquez gila, Cak. Alex Marquez mau Pecco itu bukan lawan Marc Marquez. Itu ya kesimpulannya. Tapi tentu, Cak, kita akan mencoba membedah semuanya, tidak hanya asumsi, tapi kita akan mencoba untuk refresh sedikit bagaimana detik-detik kemarin Marc Marquez yang memang melesat langsung pada race di MotoGP Thailand. Mungkin di video ini ya, mungkin yang teman-teman sekarang nonton yang bukan fans Marquez mending tinggalin dulu karena IWB akan menggali pada video ini khusus Marquez. Kita akan mencoba untuk melihat seperti apa datanya, seperti apa kejadiannya, dan bagaimana respon dari Ducati terhadap manuver Marquez. Karena ada beberapa analisa, Cak, yang sebelumnya kita juga cukup terkejut ya. Soalnya kita nggak pernah menyangka Marquez pada lap ke-7 tiba-tiba menoleh dan kemudian melambatkan motornya. Jadi pace-nya ditekan oleh dia, membiarkan Alex menyalip. Nah, teman-teman semuanya, di awal pada saat IWB menonton tayangan tersebut, kita pun berpikir, IWB juga sempat mikir, ini gila nih Marquez kenapa nih? Bahkan para komentator MotoGP pun bingung, ada apa dengan GP25 yang digunakan Marquez? Apakah ada masalah dengan gearbox-nya? Apakah ada problem dengan shifting-nya? Apakah ada masalah dengan persnelingnya? Karena sama tahu sendiri ya, Marquez tiba-tiba seperti menoleh dan kemudian seperti bermasalah, speednya berkurang dan kemudian Alex Marquez menyalip, baru kemudian Marc Marquez mencoba membuntuti. Dan teman-teman, nggak hanya kita, Cak, soalnya pejabat atau petinggi atau bos Ducati pun kaget. Bahkan Terluzzi mengatakan ya, dia sampai jantungnya tuh kayak berdetak keras, dia kaget banget. Ada apa dengan Marquez? Karena dia mereka berharap bahwa Marquez akan juara di sana, karena Ducati memiliki semacam misi, Cak. Mereka ingin menorehkan nama Ducati menggunakan nama besar dari Marquez, yang mana bagaimanapun Marc ini sudah masuk dalam tanda kutip ya, hanya tinggal masalah waktu menjadi legend pembalap MotoGP. Jadi kalau ada nama Ducati dengan Marquez juara dunia, itu pasti sesuatu hal yang membanggakan. Sama pasti sudah tahu ya, bahwa pertama yang menjadi penekanan dari Marquez adalah tentang temperatur ban. Jadi Marc melakukan manuver tersebut gara-gara dia melihat indikator dari dashboardnya yang menyala. Informasi mengatakan bahwa temperatur bannya anjlok. Temperatur dan juga tekanan ban itu berhubungan. Ketika temperatur naik, maka tekanan ban naik. Dan temperatur dari bannya rendah, maka otomatis tekanan ban juga akan rendah. Dan ternyata, Cak, kemarin ini yang menjadi pertanyaan kita semuanya. Apakah mekanik Ducati salah mengkalkulasi? Bagaimana bisa Marquez yang sudah dominan dari Jumat, kok bisa-bisanya tekanan bannya diberikan tekanan ban yang sangat rendah? Dan itu membuat secara kalkulasi tekanan ban mengancam Marquez. Tekanan 1,8 bar ini, jika tetap di bawah 1,8 dan kurang dari 60% race, maka Marquez akan mendapatkan penalti. Itulah kenapa, Cak, ketika ada blinking informasi di dashboard motornya bahwa tekanan ban lebih rendah dari biasanya, Marc langsung melakukan manuver untuk di belakang Alex Marquez. Itu, Cak, pernyataan dari Marc. Dan tentu teman-teman semuanya, IWB ingin membahas ini dengan data, dengan sodoran yang sudah IWB siapkan bersama semuanya. Kenapa kita sebut Marc memang luar biasa? Marc di liga berbeda, karena memang gila Mas, ternyata lap time-nya ngacir Cak. Nah, sampai itu saja seperti apa data dari Marc yang kita sudah kumpulkan, dan kita komparasikan dengan Pecco yang sangat kecewa dengan yang sudah dicapai kemarin. Podium 3 adalah sebuah pencapaian yang membuat dia kesal. Kita akan bahas nanti di video terpisah, karena sempat terjadi perbincangan yang cukup intens dengan Gigi D'Alina ya. Jadi Pecco sangat kesel. Pecco bahkan menuding Ducati ada sesuatu di sana. Kita akan bahas nantinya, tapi kita fokus pada Marquez sekarang. Dan inilah
data race Thailand yang bisa besar semuanya sama intip di sini, Cak. Nah, teman-teman semuanya, inilah hasil dari race kemarin, di mana memang gila, Cak. Kalau kita lihat data di sini, Cak, saya bisa lihat bagaimana panasnya sirkuit Chang Buriram yang dikatakan sangat exhausting. Jadi sangat panas sekali, very hot. Kita lihat kemarin ada dry condition, aspalnya adalah dry. Tapi di beberapa tempat partly cloudy, jadi memang ada mendung dan itu membuat suhu dari temperaturnya, maksudnya kondisi sekitarnya itu sangat panas gara-gara kelembapan tinggi. Jadi kelembapan atau humidity mencapai 41% dan aspalnya 50 derajat Celcius. Man bisa bayangkan bagaimana panasnya 50 derajat Celcius itu panas banget, Cak. Nah, teman-teman, di sini kita perhatikan bahwa Marc Marquez bisa menjadi pembalap yang luar biasa, menguasai Marc, membuat kita terperangah bahwa dengan motor yang bagus, the same bike, the same weapon, ternyata Marc memang membuktikan bahwa dia masih best of the best. Marc Marquez menggunakan GP25 yang notabene ya, ini adalah motor GP24 tapi beda di bagian swing armnya dengan GP24 yang digunakan Alex Marquez. Ternyata bisa menjadi juara dengan sangat gampang sekali. Kita lihat bagaimana dia manajemen bannya dan gara-gara sedikit problem dengan temperatur atau mungkin lebih kepada tekanan bannya ya, Marc Marquez tetap menjadi kampiun. Jadi ini adalah sebuah raihan luar biasa. Kedua adalah Alex Marquez, Cak. Jadi Marquez bersaudara menggunakan Ducati. Ini adalah salah satu penekanan bagaimana dominasi Ducati. Alex menggunakan GP24 dari awal hingga akhir tidak melakukan kesalahan sama sekali. Dia memanage bannya, akan tetapi memang, Cak, jika kita lihat dari skill keduanya memang ya, Marc Marquez is Marc Marquez. Marc lebih talented dibandingkan dengan Alex Marquez walaupun keduanya sangat luar biasa. Dan Alex Marquez sudah mengatakan ke media kemarin, Alex berusaha keras untuk mencoba mengalahkan Marc. Tapi memang pada 3 lap terakhir dia merasa bahwa ban yang digunakan sudah habis bagian belakangnya. Dan dia merasakan spin yang sangat luar biasa pada saat membuka gas. Hingga akhirnya dia realistis, dia mengatakan Marc is too fast, kata dia, Marc terlalu kencang. Sehingga dia realistis untuk kedua itu pun harus mempertahankan dari gempuran Pecco. Nah, teman-teman, ketiga adalah Pecco. Pecco adalah pembalap yang tidak bisa kita remehkan. Pecco so fast, sangat kencang. Dan Pecco juga berusaha keras mengatakan I give all, kata Pecco. Artinya dia sudah berusaha 100% untuk mengejar duo Marquez. Tapi ternyata memang ada limitasi dengan motornya. Atau memang duo Marquez ini terlalu kencang, too fast. The bestnya lah di Thailand. Namun sempat kemarin kita lihat Pecco ada kekecewaan luar biasa. Pecco mengatakan dia sudah mencoba untuk memberikan 100% kemampuan, tapi dia tidak mampu mengejar keduanya. Walaupun secara lap time sebenarnya ketiga pembalap ini sangat mirip-mirip, tapi Marc lebih dominan. Kita akan bahas nantinya. Akan tetapi secara general jaraknya nggak banyak, namun Pecco memang kecewa dengan akselerasi yang dirasakan olehnya dengan motor GP25-nya. Makanya kemarin kita sempat lihat bagaimana dia mencoba memprotes dari Ducati. Bahkan sempat kita lihat, Cak, ya, Pecco ini memberikan penekanan ke Ducati. Ada apa dengan motorku? Karena dia merasa ada problem dengan akselerasi atau tarikan motornya. Itu yang dikatakan Pecco, kita akan bahas nantinya, Cak, biar lebih fokus. Dan keempat adalah Morbidelli, Kang Mas. Morbidelli adalah pembalap yang bagus banget dengan GP24 dan memang, Cak, konfirmasi dari Di Giannantonio, dia sangat kaget. Walaupun kemarin dia sempat nggak ikut beberapa kali tes, namun dia merasa bahwa motor GP24 adalah motor yang sempurna, so perfect. Jadi traksinya luar biasa, agility-nya luar biasa, kelincahannya dan brakingnya juga sangat kuat. Itu membuat secara general GP24 memang jauh dibandingkan dengan GP23. Makanya Morbidelli tahun ini, Cak, menggunakan motor GP24, sebenarnya kemarin juga GP24, tapi entah kenapa di tahun ini Morbidelli lebih pede bagaimana dia bisa mengalahkan Ogura. Nah, teman-teman, kita tidak akan pernah memejamkan mata melihat Ogura yang luar biasa. Di sprint kemarin sempat keempat, hari Minggunya maksudnya kelima, dan ini membuat semuanya surprise banget. Ingat, Cak, Ogura hanya terpaut 7,4 detik dibandingkan dengan Marquez. Ini adalah sebuah pencapaian luar biasa mengingat dia menggunakan mesin. Cak, ini bukan Ducati, Cak, ini adalah mesin Aprilia yang notabene masih kalah dibandingkan dengan Ducati. Tapi Ogura sangat luar biasa, mampu nempel, dan informasi dari Ogura memang sangat sulit untuk memanage ban dari awal hingga akhir, sehingga pada akhirnya dia finish kelima, dan ini adalah sebuah pencapaian luar biasa. Dan Ogura pun mengoleksi 11 poin di saat di awal banget ya, baru di awal dari MotoGP sudah mengoleksi
11 poin ini luar biasa banget. Nah, teman-teman semuanya, Ogura mengatakan kuncinya untuk konsisten di depan adalah bagaimana dia bisa memanage ban, dan menurutnya ini adalah sebuah kerjasama tim yang tidak bisa ditampik. Itu kata Ogura, merendah banget ya. Nah, keenam adalah Bezzecchi yang juga bagus banget. Marco Bezzecchi sama-sama menggunakan Aprilia Factory pastinya Cak. Tapi yang jelas Bezzecchi juga happy banget Cak, not bad sama sekali, karena Bezzecchi adalah pembalap non Ducati kedua setelah Ogura. Jadi ini adalah pencapaian luar biasa, dan informasinya Ducati juga cukup waspada dengan Aprilia, walaupun Ducati cukup pede Cak ya, soalnya mereka memiliki Marquez dan juga Pecco. Nah, ketujuh adalah Zarco. Teman-teman, Zarco adalah Honda terbaik. Jadi memang informasi kita dapatkan, Honda getting better. RCV yang terbaru ini lebih kencang 0,4 hingga 0,5 detik per lapnya. Ini adalah sebuah pencapaian yang bagus banget. Jadi kita lihat di sini di Buriram ternyata Zarco finish ke-7, masuk top 10 dan mengoleksi 9 angka. Dan itu pun terpaut hanya 15,2 detik. Ini improve banget dibandingkan dengan masa lalu yang selalu buncit di belakang Cak. Jadi ini adalah good sign bagi Honda, walaupun tentu kita harus lihat lagi seperti apa. Kedelapan, Brad Binder Kang Mas adalah pembalap KTM terbaik ya di sini. Walaupun kita lihat sebenarnya Pedro Acosta memiliki potensi, tapi Acosta delosor Kang Mas. Dan ke-9 adalah Enea Bastianini yang luar biasa, kemarin kesulitan dengan mesin KTM, ternyata Bastianini membuktikan dia adalah pembalap yang adaptif. Sebelumnya kan dia mengeluh ya bagaimana anehnya KTM, di mana mesin KTM ini kalau motornya miring gitu ya, rebah, less traction, tapi pada saat tegak lot of traction. Tapi kemarin kita lihat Bastianini mampu memanage, dan Bastianini bahkan finish ke-9 dan terpaut hanya 1 detik ya dibandingkan dengan Binder, atau dia terpaut 20,053 detik dibandingkan Marquez. Jadi ini adalah suatu hasil yang bagus banget, termasuk Fabio Di Giannantonio yang surprise. Fabio mengatakan GP24 adalah motor yang sangat luar biasa. Jadi dia tidak ngetes karena dia cedera ya, ngetesnya kan banyak miss kemarin, absen. Tapi dia langsung ke 10. Dan menurut informasi Fabio Di Giannantonio, GP23 melawan GP24 adalah langit dan bumi Cak. Makanya jika kita lihat seperti ini Kang Mas ya, kita jadi teringat nih. Kalau tahun kemarin Marquez bisa masih juara-juara dengan GP23 itu hebat banget berarti kan. Nah makanya di tahun ini kita lihat seperti apa, Marquez yang langsung menggebrak, sprint, mendominasi, pole position juga. Bahkan Sandy Reyes juga seperti mempermainkan. Jadi informasinya Pecco pun mengatakan Marquez mempermainkan kami, tapi kita akan bahas nantinya Cak. Oke, Miller adalah pembalap Yamaha yang perlu kita apresiasi. Jack Miller, the best Yamaha rider di sini dengan 11 position atau 5 poin. Dan informasinya Miller merasa sangat enjoy menggunakan mesin M1 Cak. Jadi walaupun dia ke-11, ternyata memang ada problem dengan fairingnya. Jadi ada 2 Cak problem yang dikatakan Miller kemarin, kenapa dia dari 6 melorot ke 11 adalah ternyata ada baut dari fairingnya yang entah kendor entah copot. Makanya dia nggak bisa konsentrasi dan mengganggu aerodinamika. Problemnya adalah fairing, ini konyol sekali. Dan kedua adalah panas. Jadi motornya terasa panas pada saat low speed, maka heat atau panas itu terasa banget. Walaupun kata Miller is okay, karena dia happy dengan Yamaha, sebab Yamaha memiliki kekuatan dari chatter-nya yang sangat minim. Miller mengatakan problem dari KTM adalah chatter atau getaran di bagian ban belakang yang terus-menerus itu timbul. Jadi pada saat menggunakan mesin Yamaha, Miller sangat pede, dia confidence, dan dia happy karena tidak menguras tenaga, sementara KTM itu beda. Itu kata Miller. Makanya ini beda banget dibandingkan dengan Rins dan juga Fabio yang justru mengkomplain Yamaha bahwa tidak banyak improvement. Tapi Miller berbeda Cak. Ya nggak apa-apa, ini kan point of view dari masing-masing pembalap, dan ternyata pembalap memiliki point of view yang berbeda. Dan Miller mengatakan dia happy dengan Yamaha. Nah, ke-12 adalah Luca Marini Cak. Luca adalah pembalap yang mungkin nggak too fast ya, nggak terlalu kencang banget, tapi dia pembalap yang konsisten. Dia pembalap yang minim crash dibandingkan dengan Joan Mir. Makanya kita perlu apresiasi, dan akhirnya Luca Marini mengoleksi 4 poin, tapi terpaut sangat jauh dibandingkan dengan Marquez, di mana Luca Marini finish ke-12 dengan gap 23,9 detik. Jadi kita langsung aja biar nggak panjangan. 16-17 Alex Rins yang melepuh, Shompika Chandra 18 dan 19 Acosta yang crash gabung lagi. Kemudian juga Savadori yang paling buncit, dan ini dia Fernandez dan Joan Mir yang tidak bisa melanjutkan balapan. Nah, kita lihat seperti apa lanjutannya Cak. Nah, teman-teman, ini adalah fastest lap each rider-nya. Sekali lagi, once again. Ternyata Marc Marquez memang pantas juara di sini Kang Mas. Jadi Marquez
kita lihat di sini menorehkan lap time best lapnya di 1 menit 36.37 detik. Ini adalah sebuah lap time yang tak pernah terkalahkan hingga usai. Dan kedua adalah Alex Marquez yang menjadi penekanan bahwa duo Marquez mendominasi, tapi Pecco sangat dekat sekali. Pecco very close, di mana Pecco menorehkan 1 menit 38.68 detik bestnya. Lalu disusul Morbidelli dan Ai Ogura ternyata nangkring kelima. Gila nih Ogura nih Cak ya. Sangar dan Joan Mir ternyata mampu menorehkan waktu 1 menit 31.206 detik. Dan keenam, ya walaupun ini adalah salah satu tembok yang agak beda karena temboknya 1 menit 31, tapi not bad lah. Kemudian 7 Jack Miller, Yamaha, pembalap Yamaha terbaik soal best lap-nya, di mana Jack Miller menorehkan 1 menit 31.211, kemudian disusul Fernandez, Trackhouse Racing, 9 Johan Zarco, 10 Marco Bezzecchi, dan terakhir adalah Lorenzo Savadori. Ini adalah best lap dari masing-masing pembalap. Fastest lap each ridernya dan fix Mark Marquez, still the king of the king di sini, Cak. Sekarang kita lihat untuk top speednya, Cak. Top speed teman-teman semuanya, ternyata tetap mesin KTM adalah mesin yang unbeatable untuk top speednya. Karena ketika kita lihat di Thailand kemarin, Pedro Acosta masih menjadi pembalap terkencang soal mesin KTM-nya, tapi ditempel ketat Rolf Fernandez dengan mesin Aprilia. Jadi memang jika kita lihat, Cak, mesin dari Eropa ini kenceng-kenceng mas. Kemudian Pecco Bagnaia juga kencang banget. Fabio Quartararo juga gila 340,6. Jadi mesin Yamaha tidak bisa kita remehkan. Dan Marquez top speednya sama dengan Fabio. Jadi kalau kita lihat seperti ini Kang Mas. Dan ternyata Cak, di paling buncit adalah motor Honda dengan Sompiap Chantra di 334,3 km per jam. Jadi teman-teman kalau kita lihat di sini memang bervariasi. Tapi yang mendominasi sekarang nggak melulu mesin Eropa, karena di sini ada nongol mesin Yamaha yang memiliki top speed sama 340,6 km per jam, dan the best Honda itu adalah Luca Marini dengan 335,4 km per jam. Ini nggak terlalu kencang ya kalau kita lihat top speednya, lumayan ya gapnya. Tapi tentu saja MotoGP top speed is not everything, tapi bagaimana kestabilan motor pada saat masuk dan keluar tikungan. IP katakan bahwa Marquez is another liga, jadi di liga berbeda bisa kita lihat di sini, Cak. Jadi Mark, jika kita komparasikan dengan Pecco, Kang Mas, ternyata memang Mark ini gila Mas. Dari lap ke pertama kita mungkin coret yang pertama, Cak ya. Karena pertama ini adalah sebuah lap time yang sebenarnya stud ya, jadi kita nggak akan lihat. Dan kemudian ke 2, 3, 4, 5, Mark langsung melejit sampai ke 6 itu adalah 1 menit 30. Jadi kita lihat di sini, Cak. Mark langsung menorehkan waktu 1 menit 30 di lap 2, 3, 4, 5, 6. Pada saat dia nge-push motornya, pada saat sebelum dia di belakang Alex, dia sangat kencang. Dan itu membuat jarak dengan pembalap lainnya jauh. Nah ini dia lap time dari Pecco yang butuh waktu di 1 menit 31 lap kedua. Ketiga juga 1 menit 31.273. Keempat juga sama 1 menit 31.096. Baru kelima dan 6 maka Pecco bisa menorehkan di 1 menit 30. Akan tetapi setelahnya Marquez di lap ke-7 ini adalah sebuah lap di mana Mark di belakang Alex Marquez gara-gara tekanan ban yang terlalu rendah. Dan di sini Cak kita lihat setelah itu Mark menorehkan lap time di 1 menit 31 di belakang di belakang Alex Marquez, dan itu juga sama dengan lap time yang ditorehkan oleh Pecco. Jadi seperti tarik ulur aja, Cak. Kita lihat Marquez ini seperti sengaja di belakangnya, memang gara-gara strategi dia untuk menaikkan tekanan ban dengan berada di belakang Alex Marquez. Itu adalah salah satu cara yang mujarab, sebab Mark mengatakan pada saat temperatur atau tekanan ban drop, maka dia sangat sulit sekali mempertahankan walaupun dia berusaha untuk hard braking, berusaha masuk tikungan dengan brutal, tapi tetap drop untuk tekanan bannya sehingga dia harus di belakang Alex Marquez, dan ternyata itu mujarab, Cak. Nah, teman-teman pada lap 23 dan 245 kita lihat di sini, Cak, Marquez tetap berada di angka 1 menit 31, tapi ingat, Cak, di lap ke-24 Marquez bisa menorehkan waktu 1 menit 31.228. Ini adalah kecil belakangnya, Cak. Nah, sementara di lap ke-24 Pecco tidak mampu mengejar Marquez dan hanya bermain di 1 menit 32.070 detik. Dan itu membuat akhirnya Marquez finish pertama atau juara dengan gap mencapai 2,3 detik dibandingkan dengan Pecco. Inilah yang membuat kita pun
mengatakan bahwa Marquez is in another liga, Cak. Jadi memang bukan lawan Peko pada saat Thailand kemarin, Cak. Setelah kemenangan Mark kemarin, maka secara meyakinkan Mark menorehkan poin yang cukup banyak ya. Jadi poinnya adalah 37 angka unggul dibandingkan dengan Peko. Jadi Peko terpaut 14 angka, disusul Alex Marquez dengan 29 angka. Kemudian Peko Bagnaia 23, lalu Morbidelli 18 angka, Ogura 17 dan Bezzecchi 10. Binder 10, Zarco 9, Bastianini 7, Fabio Di Giannantonio 6, dan Miller 5. Kemudian kita lihat sini Luca Marini 4, Quartararo 4, poinnya Cahaya, kemudian Acosta 4, dan Aldeguer 3. Dan paling belakang adalah Allegri ternyata 0, Cahaya. Vinales juga masih 0, gak bisa improve sama sekali. Dan ini adalah informasi dari konstruktor di mana Ducati menjadi penguasa dengan 37 angka, disusul Aprilia kedua dengan 17 angka, KTM 12 dan Honda 10, Yamaha 8. Timnya ternyata Ducati Lenovo dengan kemenangan Marquez beruntun menorehkan 60 angka. PK8 Gresini 32 poin, Pertamina Enduro 24, Trackhouse MotoGP Aprilia 17 poin, Red Bull 14, Aprilia Racing, LCR Honda 9, dan paling buncit adalah Monster Energy Yamaha dengan 4 angka. Itu Cak, informasi buat semuanya. Semoga mencerahkan sampean, Cak. Nah, jadi itu Kang Mas ya, piye? Wes padang jinglang terang ya, IWP sudah terangkan ke semuanya based on data. Kita melakukan pencerahan itu berdasarkan data, bukan asumsi kita sendiri. Mohon maaf ya kalau IWP nggak mau berasumsi, tapi kita berdasarkan sumber yang sahih dari pembalap langsung dan semuanya tergambarkan dengan jelas, terbeberkan dengan jelas bahwa Marquez is Marquez, Mark is in another liga, dan Mark memang bukan lawan Peko ataupun Alex jika kita melihat dari lap time-nya. Di mana Mark ketika lepas dari Alex Marquez ternyata lap time-nya gila banget, Cak, di 1 menit 31-an, di saat Alex Marquez dan juga Peko ya hanya bisa memaintain speed-nya di 1 menit 32 karena memang mereka mengalami degradasi atau pengikisan ban yang cukup parah. Sementara Mark ternyata manajemen dari bannya luar biasa. Nah, teman-teman, pasti saya berpikir, ada apa dengan Marquez? Apakah Ducati salah mengkalkulasi? Apakah ini adalah kesalahan Ducati membuat Marquez akhirnya harus bermanuver di belakang Alex Marquez untuk menaikkan temperatur ban? Sebenarnya kita nggak bisa menyalahkan Ducati, karena bagaimanapun Ducati sudah menyetel untuk temperatur atau tekanan, ya mungkin lebih ke tekanan aja, ngomong sampai belibet nih. Jadi menyetel tekanan ban 1,8 bar dengan kalkulasi bahwa Mark bisa mencapai tersebut di lebih dari 60% race. Akan tetapi masalahnya adalah Mark ternyata memiliki gaya berkendara berbeda. Pengakuan dari Mark ini bukan salah Ducati, tapi Mark memang menggunakan skillnya, Cak. Memiliki dua gaya berkendara berbeda. Jadi riding style yang berbeda pada saat di atas mesin GP atau mesin Ducati. Sebab menurutnya ini penting sekali untuk mengirit konsumsi ban. Sekali lagi, untuk mengirit konsumsi ban. Jadi biar pengikisannya lebih minim. Jika dia terlalu menggedor ban depan atau front end, maka berpotensi untuk crash terbuka. Makanya dia nggak mau nge-push banget. Dia nggak mau gedor banget bagian depan. Dan itu ternyata membuat konsumsi untuk bannya lebih baik, akan tetapi problemnya ketika dia di depan dengan lap time yang panjang, ternyata tekanan bannya jadi turun banyak dibandingkan dengan sewajarnya. Nah, teman-teman, untuk memberikan gambaran apa sih yang terjadi, dan tentu saja setelah kita memberikan sodoran data buat semuanya, Ibu sudah siapkan apa pernyataan Marc Marquez, dan inilah kata Marc yang bisa Ibu besar ke semuanya, bagaimana trikinya kemarin dan bagaimana kita bisa katakan Mark luar biasa karena nggak mudah, Cak, nempel di belakang Alex dengan kondisi yang sangat panas. Berikut kata Marc Marquez yang Ibu sudah terjemahkan dari MotoGP, dan Mark kemarin langsung melesat meninggalkan Peko dengan gap 2,3 detik hanya dalam 3 lap. Gila, Cak. Berikut kata Marc Marquez yang kita terjemahkan dari MotoGP. Ya, itu adalah balapan yang sangat melelahkan karena sensasinya sangat bagus di awal. Aku membatin, oke, aku melaju kencang, dan aku sudah membuka celah. Tetapi kemudian aku menyadari bahwa tekanan ban drop. Dari sana aku putuskan mencari slipstream. Di akhir aku hanya memiliki sisa 3 putaran. Karena alasan itu aku menyalip Alex. Tetapi sebenarnya kondisi ban cukup kritis. Karena jika terkena penalti itu adalah bencana. Tetapi kami bekerja sama dengan tim dan kami berhasil. Aku baru di tim ini dan mereka masih perlu mengenalku. Kadang-kadang ketika aku memiliki kecepatan pada balapan hari Minggu, aku mengubah riding style. Aku membalap dengan cara yang berbeda. Aku tidak mau terlalu memaksakan bagian depan karena dengan nge-push ban depan potensi crash terbuka.
Makanya aku banyak mengubah gaya berkendara menyesuaikan kondisi, bisa dengan 3 cara berbeda dengan waktu putaran yang sama. Aku sebenarnya sudah coba ngepush ban depan kembali saat tekanan drop, serta ngerem keras, namun ternyata tidak cukup membuat tekanan ban naik. Makanya aku putuskan berada di belakang Alex. Ini penting untuk pengalaman kita di masa depan. By the way, kemenangan beruntun ini seperti mimpi. Kami memulai tantangan baru ini dengan posisi pole, kemenangan ganda dalam sprint dan balapan utama. Aku ingin mengucapkan terima kasih kepada tim karena penting untuk merasa nyaman di atas motor berada di pedok. Dengan Marco Rigamonti dan semua mekanik, aku merasa sangat baik. Bahkan dengan manajer tim sekalipun, aku merasa seperti sudah mengenal mereka sejak 10 tahun lalu. Aku merasa sangat baik dan ini memberiku rasa percaya diri. Yang pasti, ini adalah awal yang baik dan kita akan mencoba mempertahankan dengan target podium setiap race dan jika memungkinkan kemenangan pastinya. Itu kata Marquez, Cak. Jadi teman-teman, semuanya sudah gamblang ya. Tekanannya drop itu bukan masalah dari mekaniknya. Karena mekanik tidak paham saja dengan Marquez yang memiliki riding style yang bisa berubah-ubah. Mark bisa menjabani rekor Casey Stoner yang mana langsung juara di race ketika bergabung dengan tim Factory Ducati di 2007 dan setelah cukup lama sekali tidak terpecahkan baru dengan Marquez lah maka terpecahkan kembali. Sebab Pecco pun tidak juara pada saat pertama kali gabung dengan tim Factory Ducati. Ya Kang Mas ya. Jadi itu penjabaran IWB, penjabaran sedikit IWB tentang Marquez. Dan teman-teman, kalau kita lihat konsistensi Mark, kenyamanan Mark yang luar biasa di atas mesin GP25 Ducati, ini adalah sebuah kondisi yang menurut IWB cukup berbahaya jika memang tidak ada pergerakan dari pabrikan atau tim lainnya. Karena sekarang kita sudah melihat ya bagaimana best rider dengan best bike dan juga best team ini akan menjadi ancaman tersendiri bagi pembalap-pembalap lainnya. Bahkan Pecco sekarang juga termasuk kesel, Cak ya. Pecco sedikit protes ya, bahkan kesal kepada Ducati, marah kepada Ducati. Kita akan bahas nanti. Tapi yang pasti ini akan menjadi kondisi yang mengerikan bagi pembalap lainnya untuk kita lihat aja nanti ya pada race berikutnya seperti apa. Karena race berikutnya kan nanti itu adalah race-race yang tentu saja sepertinya Marquez akan cukup berbahaya kembali. Silahkan komen di bawah, Cak. Kira-kira Saman percaya nggak Marquez bakal juara dunia tahun ini? Komen di bawah. Dan seperti biasa, kalau Saman suka video ini, like, share, dan subscribe. Ojo lagi, Cak. Saman sholat 5 waktu, karena itu yang paling penting. Jangan pernah tinggalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam segandes.